Halo semuanya, balik lagi sama aku Rara. Dan di video kali ini aku bakal ngelanjutin dari tahap vektorialis couple yang kemarin udah aku kerjain. Dan di video kali ini aku minta maaf karena mungkin aku nggak akan menyertakan subtitle untuk teman-teman yang tidak bisa mendengarkan karena keterbatasan waktu dan lain hal ya. Jadi aku bakal berusaha uh, tapi tapi aku bakal tetap berusaha buat menjelasin step by step vektornya sebisa aku. Oke, sekarang kita mulai videonya. Jadi di video kali ini aku bakal ngerjain vektor di bagian yang laki-laki, yang setelah kemarin aku udah ngerjain bagian yang perempuan ya. Kali ini aku bakal ngerjain yang bagian laki-lakinya, dimana yang tahap satunya waktu itu kita udah ngerjain yang bagian rambutnya, sekarang kita tinggal bagian wajahnya. Seperti biasa aku pakai Bezier Tools dan nanti hanya warnain aja. Dan di sini Beziernya aku line kuning, kasih outline kuning supaya kontras dengan warna kulit yang bakal kita kerjain. Jadi masih kelihatan gitu ya, karena di sini objeknya atau modelnya itu cenderung di warna kulit sawo matang, maka aku pakai warnanya untuk kontras pakai warna kuning gitu. Ini aku udah ngerjain bagian alisnya dan lanjut ke bagian mata. Kebetulan di video ini nggak sama sekali aku percepat karena dia totalnya hanya 19 menit, makanya teman-teman bisa ikutin ini real progress aku ketika mengerjakan gitu. Dan di sini untuk model sendiri karena dia menutup mata, jadi untuk kerjain vektornya aku agak dipermudah. Sorry, ada suara motor. Ya, kan tadi ya bagian matanya kita nggak usah detail-detail banget karena dia emang memejamkan mata. Jadi aku sangat hemat waktu di situ. Lanjut ke bagian bibir. Di sini modelnya itu warna bibirnya agak keungu-unguan. Aku menghindari menggunakan tone warna yang ungu juga supaya tidak terlalu pucat. Jadi aku tetap di tone warna yang agak kemerahan. Merah bata ya lebih tepatnya gitu. Dan seperti biasa aku ngerjainnya ini hanya warna yang sementara, yang dimana nanti kalau misalkan warnanya menurut aku kurang cocok bakal aku ganti lagi sesuai dengan tone color si ceweknya ya, menyesuaikan supaya nantinya antara model pria dan model ceweknya nggak terlalu jomplang gitu. Dan sekali lagi aku di sini hanya pakai Bezier Tools di mana shape-nya itu harus tertutup antara not pertama dan not terakhir. Kemudian kita beli warna, tinggal klik kiri aja untuk fill dalamnya dan klik kanan untuk ganti warna outline-nya. Dan setelah kita ganti warna, nah ini kita ganti warna, kemudian aku send to back yaitu Ctrl N, Ctrl E N D. Jadi bukan Ctrl huruf N ya, Ctrl N. Dia bakal ke akhir banget, kemudian kita naikin satu layer supaya di atas foto objeknya atau foto yang kita tracing yaitu Ctrl Page Up gitu. Selalu aku pakai gitu. Setiap aku nge-siapin satu, selalu aku naikkan, selalu aku send to end dan order to up one layer gitu. Jadi selalu Ctrl N dan Ctrl Page Up gitu. Ini kita udah mulai warnain kulitnya, dimana kulitnya ini seperti biasa aku ngerjain dari bagian yang gelap. Jadi aku kerjainnya dari bagian mata, kemudian hidung, terus mungkin lipatan bibir. Yang kemudian shape-nya itu aku group supaya ketika nanti warnanya kurang cocok, aku tinggal ganti satu warna satu layer aja gitu, nggak per bentuk gitu. Dan bisa teman-teman lihat di sini direct cahayanya itu dari atas banget, dari si cowoknya ini agak membelakangi cahaya ya. Jadi bagian mata, bagian bibir dan kontur lainnya itu agak lebih gelap gitu, lebih kontras gitu. Beda sama yang model perempuan yang kemarin gitu.
Oke, ini lanjut ke bagian hidung. Seperti biasa ketika bikin lekukan, tinggal diklik, kemudian klik lagi, klik lagi, sembari dipencet, nggak sembari di tekan klik kirinya ketika mau bengkokin Bezier Tools-nya, gitu. Ini di bagian telinga ya, sebenarnya aku pun ngikutin warna layer hidungnya aja. Jadi aku satuin semuanya, baik hidung, telinga, leher, aku jadiin satu warna kulitnya, nggak aku pisah-pisah gitu. Karena beberapa pembuat beberapa vektor artis itu gambarnya itu untuk telinga sendiri, leher sendiri, dan wajah sendiri gitu, hidung sendiri gitu. Sedangkan aku satuin aja karena dia masih satu skin tone, satu warna gitu ya, kecoklatan, turunannya warna coklat, jadi masih aku jadiin satu aja gitu. Jadi kalau teman-teman prefer untuk menggunakan beberapa layer, misalnya ngerjainnya sendiri-sendiri, misalkan hidungnya sendiri, telinganya sendiri, lehernya sendiri, terus nanti pipi dan lain-lainnya sendiri, ya nggak masalah. Kurang lebih caranya masih sama sih. Ini lanjut ke layer berikutnya di bagian hidung. Hidung bawah tinggal ketika kita udah tahu ya shape-shape tergelapnya, itu kita tinggal ngikutin warna-warna, ngikutin bentuk-bentuk berikutnya itu pelebaran dari bentuk yang sebelumnya gitu. Untuk ngerjain wajah ini karena nggak ada detail mata dan lain-lainnya, makanya lumayan cepat ya, hanya 19 menit kurang lebih. Itu tanpa ada fast forward tentang apapun, dan suara ini aku bikin itu terpisah dari ketika aku mengerjakan gambarnya, karena ketika aku membuat sambil ngejelasin itu bakal butuh waktu lebih lama ya tentunya. Jadi aku putusin buat ngerjain dulu, baru aku kasih voice over gitu. Nah, ini bagian kedalaman di bagian alisnya, kita sambil ngebentuk lekukan-lekukannya, kita nge-shape skin tone-nya gitu. Sebenarnya karena modelnya agak gemuk ya, jadi di sini itu aku justru mudah banget gambarnya, karena shape aku cenderung round, jadi yang ngasih efek kayak gendut gitu. Jadi ada beberapa gambar vektor aku yang kemiripannya agak kurang, karena misalkan modelnya tirus, itu di aku jadi agak gendutan gitu. Dan ketika aku bikin gambar gendut kayak gini, karena shape-nya udah biasa round, jadi aku lebih mudah gitu. Jadi kemiripannya lebih besar dibandingkan kalau aku harus gambar model-model yang bentuk wajahnya itu tirus gitu, ramping gitulah. Nah, ini aku udah mulai nyatuin shade antara di bagian mata dan bagian alis, karena dia udah aku anggap udah satu warna gitu, satu tone warna, makanya aku udah nyatuin gitu. Jadi memang setiap layernya dia bentuknya bakal melebar gitu. Tadinya awalnya detail-detail banget, ke belakang-belakang dia bakal melebar dan bakal lebih mudah karena shape-nya udah nggak terlalu detail dan lebih dominan warnanya lebih luas gitu lah. Gitu. Ini bawah dagunya. Jadi sebenarnya bikin vektor nih gampang-gampang susah ya, karena harus sesuai kalau apalagi kalau klien ya atau kitanya sendiri pengennya mirip,
itu ya gampangnya itu tinggal ngikutin wajahnya aja gitu. Tapi ketika terlalu mirip, kadang aku pun ngerasa kok nggak ada bedanya gambar sama foto gitu kan, ngapain kalau terlalu mirip digambar gitu. Jadi aku selalu cari ide untuk membedakan dia dengan foto, itu yang rada susah gitu. Ini masih termasuk yang mudah buat aku. Dan klien-klien sih dan klien-klien yang minta digambarkan vektor gitu ya, yang order vektor, kebetulan kebanyakan lebih mintanya yang mirip. Iya, ya lebih mudah sih menurut aku. Di aku tuh lebih mudah. Oke, ini kita bisa lihat layer bagian hidungnya udah nyatu dengan bagian bibir. Jadi sudah lebih lebar ya tentunya. Dan dari sini itu bakal lebih mudah lagi sih. Gitu. Jadi dan oh ya, kembali aku ingetin setiap bezier itu harus tertutup ya teman-teman supaya bisa diwarnain. Karena ketika shape bezier itu nggak ketutup, itu akan sulit untuk diwarnain per shape-nya. Atau dia bakal bocor gitu. Ada suara odong-odong. Dan ini untuk bisa teman-teman lihat di bagian telinganya sebenarnya cahayanya dia lebih kuat ya dibandingkan yang bagian depannya, tapi tetap aku buat satu tone cahaya sama yang bagian depan supaya nantinya bakal lebih merata gitu, hasil akhirnya itu arah cahayanya tuh lebih merata, nggak terlalu direct dari belakang si model cowoknya ini gitu. Ini aku pertama kalinya nyobain bikin, ini aku lagi nyobain lagi sih ya, bukan pertama kali, cuman lagi nyobain lagi bikin vektor yang dengan tutorial atau penjelasan, tapi penjelasannya itu voice over. Nah di sini aku minta maaf banget kalau penjelasan aku banyak yang kepotong-potong atau banyak yang nggak jelas, karena memang keterbatasan skill bicaraku juga. Jadi aku mohon maaf, semoga video ini tetap bisa membantu teman-teman yang mau belajar vektor. Gitu aja sih. Oke. Dan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan atau bingung dia ini arahnya kemana atau gimana, atau dari video ini masih kurang jelas, teman-teman bisa tinggalin komentar atau bisa langsung ke sosial media aku di Degree Nomad, nanti aku bakal berusaha jelasin gitu ya. Teman-teman tinggal kasih tahu aja apa yang kira-kira mau ditanyakan gitu kan, atau mau bingung di mana, atau teman-teman lagi mau bikin apa tiba-tiba error atau kok nggak bisa gitu, atau mau cari tahu caranya juga bisa. Jadi nanti kalau aku tahu bakal aku jelasin tentunya, cuman kalau misalkan aku nggak tahu gitu, jadi belajar bareng-bareng gitu. Nah ini layernya udah lebih luas lagi karena dia di bagian dahi sampai leher itu satu shape, itu di bagian dahi, terus aku turun ke mata, terus ke hidung, terus ke area bibir, terus ke area dagu, terus naik lagi ke area dahi lagi gitu. Ini masih satu layer. Ada suara utang-odong guys. guys.
Nah, biasanya kalau kayak gini tuh aku sambil ngeliatin bagian matanya. Jadi kemiripannya apakah masih ada atau penghilang gitu. Dan dari sini sih masih mirip banget sama modelnya. Jadi aku masih fine-fine aja lanjut bikinnya. Nggak ada gangguan. Ops, sorry teman-teman, ada suara odong-odong semakin keras. Ini warna-warna nge-voice over di rumah yang pinggir jalan. Nah, ini udah sampai ke shape yang lebih luas lagi. Dimana shape ini udah masuk ke warna-warna dominan kulitnya, yaitu bagian-bagian yang lebar ya. Jadi udah nggak terlalu detail lagi. Jadi di sini udah lebih mudah lagi ketika aku nge-shaping. Udah ambil dominan warnanya, udah gampang. Udah tinggal sisanya lah kalau. Dan bahkan kalau misalkan di sini mau, sorry. Dan bahkan kalau di sini sisa pipinya habis ini mau dijadiin satu warna aja udah bisa karena kemiripannya udah oke. Dan juga sebenarnya ini dibikin satu layer juga nggak masalah, tapi aku masih pengen lebih detail lagi, jadi aku masih bikin mungkin beberapa layer gitu. Tapi teman-teman kalau misalkan di sini mau diselesaikan ya bagian pipinya, leher dan semuanya jadi satu shape, satu warna aja, itu udah oke, udah selesai sih sebenarnya. Dulu tuh aku pertama ngevektor juga paling satu muka tuh kayak cuman 5 layer warna kulit gitu. Gelap, dari gelap banget, gelap, terus medium, terus terang sama terang banget gitu. Udah. Kayak kesini aku lebih semakin suka yang lebih detail gitu. Nah, ini di sini aku bakal bikin highlight, bagian highlightnya, yang bagian yang terangnya ya, tentunya di bagian nanti aku bakal sisain di bagian yang terangnya itu paling terang ya bagian pelipis mata yang direct kena cahaya gitu ya. Udah gampang ya, sisa pluk. Nah, ini sekalian aku ganti warnanya sesuai dengan warna perempuannya. Aku pakai pick tool, kemudian aku ganti warnanya per layer satu-satu gitu, menyesuaikan aja sih sama perempuannya. Biar sebenarnya kan dari foto aslinya tadi agak dominan ceweknya tuh terang gitu ya karena bermake up, dan cowoknya tuh sangat gelap karena minus make up. Tapi aku di sini mau ngebuat biar tidak terlalu dominannya itu tidak terlalu ekstrim gitu. Oke. Nah, di sini aku warnainnya dari warna yang coklatnya gelap banget ya. Masih aku ganti agak lebih terang sedikit gitu. Oke, tinggal di grup. Selesai deh. Nih udah tinggal nyesuaiin warna-warnanya aja sih sebenarnya. Oke. Dan di video selanjutnya aku bakal bakal nerusin ke bikin batiknya. Jadi ada beberapa tips dari aku nanti di video selanjutnya itu gimana caranya bikin batik yang tidak terlalu makan waktu gitu ya, nggak terlalu detail-detail amat, tapi terlihat masih elegan, masih detail seperti batik yang patternnya tuh masih cantik, masih bagus, tapi
vektornya itu nggak harus dibikin satu-satu banget per detailnya gitu. Dan teman-teman sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan jangan lupa tinggalin komentar atau langsung ke sosial media aku di Digrinoma yang mana aku bakal berusaha jawab sebisa aku dan kita sama-sama sharing dan sama-sama belajar gitu. Dan semoga video kali ini membantu. Dadah.